Hey guys, balik lagi di channel YouTubeku. Kali ini aku mau share skill yang teman-teman bisa belajar sebelum datang ke Australia. Buat teman-teman yang WHV, kalau misalkan buat teman-teman yang WHV atau apapun, student apapun yang mau ke Australia yang dari Indonesia, skill apa sih yang bisa disiapin? Jadi setelah 2 tahun aku di sini, aku selalu di meat factory. Setelah aku pindah ke Sydney, aku kayak nyari-nyari kerjaan kan. Jadi aku pakai jalur yang beda sama orang-orang yang WHV. Biasanya orang-orang WHV itu ke Sydney dulu, ke Melbourne dulu, cari kerjaan di kota, enjoy Australia dulu, baru ke regional untuk perpanjangan visa, untuk working holiday visa. Atau misalnya orang-orang yang student ya di Sydney terus, di Melbourne terus. Jadi aku pertama langsung dapat kerjaan dari Indonesia. Aku langsung dapat kerjaan karena border baru buka, jadi semua orang butuh pekerja. Gak punya skill pun mereka mau ngajarin. Tapi setelah 2 tahun border udah buka, banyak banget orang-orang working holiday yang udah datang ke sini. Jadi lebih susah cari kerjaan sekarang. Skill yang pertama menurutku penting banget, bahasa Inggris. Tentu dong, ke Australia masa nggak bisa bahasa Inggris? Bisa sebenarnya kalau teman-teman mau bahasa Inggrisnya standar aja, bisa aja tetap dapat kerja. Tapi ya nggak bisa dapat kerjaan yang gaji lebih oke gitu. Karena kerja apapun di sini tentunya perlu bahasa Inggris, kecuali kerja di restoran Indo mungkin ya ngelayanin customer kan juga perlu bahasa Inggris kan. Tapi kalau main kerja di kitchen restoran Indo, ya ngobrolnya sama orang-orang Indo, ya bisalah tetap pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mau level up, misalkan teman-teman mau kerja front office di hotel, tentu perlu dong skill komunikasi bahasa Inggris, terus lentur ngomong sama orang. Mau kerja di cafe perlu juga bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris nggak harus les, nggak harus bayar. Bisa banget teman-teman ya berusaha aja lah ngobrol bahasa Inggris. Sampai ke Australia juga masih sempet sih ngobrol bahasa Inggris. Aku improve bahasa Inggrisku banyak dari Australia juga. Aku ngobrol sama temanku satu pabrik karena dikit banget orang Indonesia, jadi aku juga ngobrol sama mereka. Aku belajar bahasa Mandarin juga sama mereka dikit-dikit, tipis-tipis. Karena banyak teman orang Taiwan dulu di Cranbourne, di Melbourne. Ya itu bahasa Inggris. Bahasa Mandarin juga perlu karena banyak juga perusahaan-perusahaan kafe-kafe yang kayak Mandarin is a plus. Jadi itu bahasa Inggris perlu banget, basic banget. Gak harus fluent banget, tapi semakin fluent semakin bagus. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau jadi kitchen hand, kalau misalkan punya pengalaman kerja cuci piring lah, di sini rata-rata kayaknya kerja kitchen hand tuh pakai mesin deh. Kalau misalkan ada pengalaman itu jauh-jauh lebih gampang dari kerjaan. Karena di Sydney, karena di Sydney banyak yang cari kerjaan. Kenapa kok mereka mau hire, mau ngajarin ulang dari awal? Jadi mereka tentunya nyari orang-orang yang punya pengalaman kitchen hand. Atau misalkan teman-teman punya pengalaman masak, pernah kerja di cafe, masak, itu jauh lebih bagus lagi. Gak harus masak yang susah-susah. Karena walaupun di sini teman-teman punya pengalaman juga bakal diajarin lagi sih. Cuma kalau misalkan udah tahu cara handle woknya, aku nggak bisa masak. Tapi ini yang aku lihat, udah bisa pakai fryer, udah bisa stir fry. Ya nggak yang masak di rumah ya, minimal tahu bahan-bahan apa yang dibutuhin, beberapa dish yang teman-teman bisa, terus tahu kayak oh ini sayur apa, itu penting banget sih. Kayak bakal berguna, membantu banget. Terus skill yang ketiga, ini tuh cukup favorit ya di orang-orang Indonesia, jadi barista. Karena kerjaannya bikin kopi. Kalau misalnya teman-teman jadi barista terus suka kopi, terus gajinya lumayan oke dibandingin sama yang lain, cari kerjaan gampang banget. Banyak banget
setelah aku di Sydney 2 minggu itu banyak banget orang-orang kafe-kafe yang nyari barista, minimal punya pengalaman. Ya, nggak minimal punya pengalaman, minimal punya basic tentang kopi, bisa pakai mesinnya. Aku juga baru belajar beberapa kali. Ya, aku juga disuruh bikin kopi sendiri, masih belum bisa. Tapi kalau misalnya punya skill barista akan jauh-jauh lebih gampang untuk di sini, untuk cari kerja di Australia. Karena di sini banyak banget kafe yang jualan kopi. Biasanya barista juga perlu customer service, jadi bisa bahasa Inggris plus barista. Ini sih paketnya kayaknya ya. Kalau sebenarnya cuma bisa bikin kopi tapi nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong? Nggak bisa dong terima order untuk customer. Kayaknya barista tuh minimal tuh kayak 30-an up, terus jam kerjanya bisa lebih panjang karena ada skill kan. Jadi orang-orang lebih butuh, terus nyari kerjaan itu lebih gampang itu. Terus keempat, ini aku juga salah, aku baru datang, aku pakai Simindo dulu karena aku pikir masih bisa kok pakai Simindo. Terus akhirnya aku bikin Victoria license, skill nyetir dong jadinya. Karena tesnya susah banget. Ada beberapa teman aku tahu, beberapa teman yang aku kenal kayak 3 kali tes masih gagal aja, soalnya dia kayak harus bener-bener pastiin gitu loh. Jeleknya kalau dari Indonesia tuh kita walaupun punya SIM A full, itu kita tetap harus ngelakuin tes macam-macam, tapi bagusnya kita bisa langsung dapat SIM A fullnya. Kita nggak harus dari learner dulu. Itu minimal SIM-nya 3 tahun. Kalau misalkan teman-teman udah lebih dari 3 tahun, itu punya bisa langsung tes aja. Saranku buat teman-teman yang baru datang, langsung aja bikin SIM Australia karena kepake. Kalau teman-teman mau 3 tahun sih kan, tapi kalau mau setahun nggak usah juga sih. Setelah aku lihat-lihat, banyak juga kerjaan-kerjaan yang delivery driver ya, jadi nganter-nganter barang, nganter-nganter paket, itu butuh SIM Australia rata-rata, dan lebih gampang lah nyari kerjanya. Toh bayar sekali minimal 3 tahun, jadi teman-teman baru datang langsung bikin aja, lebih aman, nyetir juga mau ke regional nyetir juga lebih tenang. Kalau ketemu polisi lebih aman, maksudnya kalau di stop polisi, karena setauku denda kalau misalkan nggak punya SIM Australia itu mahal banget. SIM Indo bisa dipakai sih kayaknya cuma 6 bulan kayaknya kalau sebelumnya di Victoria sama New South Wales. Dulu aku pertama kali itu nggak bikin, soalnya di South Australia itu bisa pakai SIM Indo lama, selamanya aja bisa. Temanku ada yang kayak 3 tahun nggak bikin SIM sini juga, jalan-jalan aja nyetir pakai mobil. Terus ini juga penyesalan. Kalau teman-teman baru datang, kerja berapa lama, ngumpulin duit. Kalau misalnya teman-teman mau yang duitnya besar, jam kerja stabil, teman-teman bisa ngambil forklift driver license. Itu duitnya rata-rata lebih besar. Ada temanku yang dia baru kenal di Sydney juga. Kalau nonton, halo. Duitnya gede banget, aku nggak bisa share angkanya berapa karena mungkin privacy. Tapi jauh lebih besar kalau daripada yang nggak punya skill, dan cari kerjaan jauh lebih gampang. Ambil driving forklift license itu kayak $500. Tapi gitu kerja di pabrik. Tapi plusnya kalau kerja di pabrik tuh hari Sabtu penalti, pasti ada penalti, terus jam kerjanya lebih stabil, lebih jelas. Karena pabrik kan jalan terus kan. Kalau main di cafe itu kayak ya kalau sepi ya ditutup, dan jam kerjanya kan lebih pendek, biasanya cuma breakfast sampai lunch gitu, cuma 6 jam. Tapi kalau main di pabrik itu biasanya bisa 8 jam sehari. Jadi ya seminggu tuh 40 jam tuh udah pasti dah. Terus bisa overtime di hari Sabtu biasanya. Dan hari Sabtu tuh overtime-nya gila banget loh. Dulu aku kerja di pabrik tuh 3 jam pertama itu 1,5 kali dari gaji. Setelah 3 jam itu 2 kali lipat dari gaji. Jadi kalau teman-teman gajinya $30, 2 kali lipat ya sejam jadi $60. Itu jauh lebih tinggi. Ya aku tahu untuk working holiday itu susah banget untuk kerja kantor. Jadi
Jadi skill-skill kantoran ya nggak menutup kemungkinan sih bisa dapat kerja kantoran, tapi skill-skill kantoran agak susah karena visanya maksimal satu employer itu cuma 6 bulan. Kalau misalnya kerja di kantor gitu yang dia nggak di hospitality, yang nggak di bakery, yang nggak di farm, jadi dikit banget kantor-kantor yang menerima working holiday. Hotel sebenarnya juga susah juga sih, tapi kayaknya masih ada deh orang-orang yang working holiday kerja di hotel, nyari aja masih ada. Gitu sih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kumpulin duit sebanyak mungkin, kerja di sini berapa bulan, ambil forklift driver license, kerja di pabrik, nggak usah yang susah-susah, motong daging, kerjanya berat, fast pace. Ya aku belum pernah juga kerja forklift, tapi secara review aku tanya teman-teman gue yang ngambil forklift driving license, kerjanya jauh lebih enak daripada yang proses worker di pabrik, dan otomatis gajinya lebih tinggi. Nyari kerjaan lebih gampang. Kalau sebenarnya tempat kerjanya nggak enak, tinggal pindah aja ke tempat kerja lain. Jadi itu teman-teman, skill yang setelah aku 2 tahun di Australia menurutku ini penting. Teman-teman mungkin bisa magang dulu kayak di Indonesia, pakai magang 3 bulan, 6 bulan, jadi barista, jadi ngelakuin customer service, ngelayanin orang lah, kerja di restoran. Forklift driving license aku nggak tahu di Indonesia, harusnya sih ada aja, tapi tetap walaupun misalkan punya pengalaman tetap perlu license di Australia. Tapi kan kalau udah punya pengalaman ya tinggal ambil license bisa langsung kerja gitu. Bakal lebih gampang nyari kerjaan yang udah ada pengalamannya. Maksudnya bakal lebih gampang cari kerjaan kalau sebenarnya teman-teman punya pengalamannya. Oke teman-teman, itu aja video untuk hari ini. See you on the next video. Bye. Jangan lupa untuk like, subscribe. Teman-teman kalau sebenarnya ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman mau tanya yang lebih detail, add IG aku, follow IG aku di @harveybildi. Pertanyaannya tolong jangan yang basic banget, yang biasanya kalau sebenarnya pertanyaannya lebih detail itu aku bakal jawab, tapi kalau misalkan pertanyaannya yang basic biasanya aku nggak jawab. See you guys, bye bye.